Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang pembuatan cover buku dari aplikasi instan, aplikasi Canva. Kenapa saya bilang aplikasi instan? Karena teman-teman yang menggunakan aplikasi Canva bisa langsung menggunakan berbagai macam desain atau bentuk desain yang sudah ada di dalam aplikasi Canva ini, tanpa harus tanpa harus menjadi seorang desain grafis terlebih dahulu, atau kata lainnya instan untuk pemula desain grafis. Nah, di sini karena saya ingin menjelaskan tentang sampul buku, jadi saya langsung aja ya. Nah, kita langsung menulis sampul buku. Di sini ada referensi untuk sampul buku atau cover buku yang teman-teman ingin buat. Nah, di sini banyak sekali yang bisa digunakan sebagai acuan kita membuat desain cover buku dengan ukuran-ukuran yang sudah pas atau sudah sesuai dengan cover buku yang biasanya lazim digunakan. Nah, ini banyak sekali ya. Kita tinggal membuat atau langsung mencetaknya langsung juga bisa, karena ini sangat instan sekali dalam menggunakan cover atau media desain-desain template yang ada di Canva ini. Jadi teman-teman tidak susah lagi membuat, atau gampangnya teman-teman bisa membuat kreasi cover buku teman-teman sendiri. Nah, jika ingin membuatnya secara khusus, tadi sudah saya kasih tips tentang pembuatan desain ya. Nah, kita pakai ini kosong dulu. Nah, kita tentukan dulu konsep atau nuansa apa yang kita mau gunakan dalam membuat cover bukunya. Misalnya kita akan mengambil tema keluarga misalnya ya. Atau yang kemarin ya, tema yang kita gunakan hari ini adalah tema Ramadan ya, cerita Ramadan. Misalnya kita mau menggunakan cerita tentang Ramadan. Nah, sebentar. Nah, di sini ada beberapa contoh yang untuk misalnya kita bisa ngambil dari sini nih. Tentang Ramadan, tentang lebaran yang ada di sini. Nah, misalnya seperti ini. Nah, bisa ya, kita bisa menggunakannya yang ada di sini. Oh, di sini sedikit sekali ya. Nah, baik, kita buat aja ya. Misalnya kita ingin membuat tentang cerita Ramadan. Konsepnya adalah cerita Ramadan. Nah, kita warna templatenya. Saya ingin menggunakan warna misalnya ini. Nah, oh iya, saya jelaskan lagi. Di sini ada namanya untuk mengganti warna ya. Kalau misalnya kita tekan sini akan ada berganti warna di sini untuk background dari templatenya. Template itu yang ini nih, yang kotak putih itu namanya template atau canvas. Misalnya kita mau pakai warna kuning sebagai backgroundnya. Oh, terlalu silau ya. Nah, kita bisa kurangkan dari sini warnanya. Kita tarik untuk mengurangkan warna atau menambahkan warna. Nah, seperti ini. Lalu kita mengambil lagi dari template ini, bisa ya, atau mengambil dari elemen-elemen yang ada di sini. Nah, saya ingin mengambil elemen karena temanya adalah saya bercerita tentang Ramadan, berarti saya akan mengambil unsur-unsur Ramadan di sini. Nah, teman-teman bisa langsung mengambil dari yang tulisan elemen itu, bisa mengambil Islamic, bisa mengambil
Islamic pattern bisa, frame bisa, tentang Islamic itu banyak ininya, banyak acuannya ya. Nah, misalnya saya mau menggunakan, kita jangan menggunakan yang bergerak ya, karena kita adalah cover. Jadi sebisa mungkin, nah di sini saya mau menggunakan yang seperti ini namanya mandala ya. Kita menggunakan mandala ini aja dulu. Nah, di sini saya bisa rubah warnanya. Dari yang hitam ini saya akan merubah, misalnya mengambil warna yang lebih pekat atau enggak warna yang lain ya, yang pas. Kita cari warna yang pas dengan warna ini. Nah, kita bisa menggantinya di sini sesuaian dengan warna. Misalnya kita bentar, geser. Nah, lalu saya mau meletakkannya di ujung sini. Saya duplikasi untuk saya arahkan ke atas. Nah, lalu saya gunakan lagi, ngambil elemen yang lain. Saya mau mengambil elemen yang ini ya, elemen seperti masjid begitu. Ini saya ganti dulu warnanya seperti tadi, biar ada kesesuaian warnanya. Nanti tinggal ditarik. Ini saya akan naikkan ke atas. Nah, untuk kesesuaiannya, teman-teman bisa menggunakan, ambil yang titik 3 di atas ini. Ini hanya berlaku untuk yang kanvanya ada tampilan margin gini ya. Ini hanya berlaku untuk kanvanya jika kanvanya itu pro. Kalau belum pro biasanya agak kesulitan untuk menggambar garis marginnya ini. Kenapa garis margin perlukan? Ini garis margin adalah garis pembatas untuk tulisan biasanya. Nah, lalu kita ambil misalnya elemen anak-anak ya. Saya ambil di sini muslim. Saya break dulu ya, azan. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Setelah kita anak-anak muslim seperti ini, lalu misalnya kita mau kasih, atau mungkin ini ada rekomendasi ya, kalau biasanya ada kayak edukasi seperti ini, biasanya ini adalah Canva yang berbayar ya. Nah, ini bisa digunakan untuk template juga, rekomendasi untuk template. Cuma berbayar, saya sarankan untuk menggunakan template-template yang biasa aja, yang tidak ada tulisan edunya ya, educationnya. Nah, misalnya kita ambil yang tidak ada tulisan education ini ya, misalnya seperti ini. Kita ganti yang tadi ya, karena yang tadi kan itu berbayar. Nah, ini kita bisa menggunakan ini. Nah, misalnya kita gunakan seperti ini. Lalu yang ini tadi saya majukan ke depan dengan menggunakan posisi, ngambil posisi. Ini saya ambil majukan. Nah, jadi gambarnya di belakang dari mandalanya tadi. Nah, oke, habis itu saya misalnya mau menambahkan lagi. Nah, misalnya
dirasa mungkin ini aja gitu ya teman-teman, ininya apa namanya, backgroundnya, lalu kita tambahkan fontnya, font atau teks tulisannya, judulnya ya. Nah di teks judul ini, judul itu kan di sini ada ya, ada 3 ya, ada subjudul, ada judul, ada subjudul, ada teks, isi teks. Nah kita menggunakan subjudul ini untuk yang judul cerita kita. Misalnya saya mau, kita kan bercerita tentang cerita Ramadan, misalnya cerita saat pandemi misalnya, karena disesuaikan dengan dia pakai ini ya, saat pandemi. Nah ini teman-teman bisa kombinasikan fontnya, tetap ditekan di daerah situ, lalu kita menggunakan font ini ya. Nah di sini ada berbagai macam pilihan ya, misalnya menggunakan Srikan atau menggunakan, saya saraninnya sih kalau untuk judul itu ambil yang berkaki, nanti saya jelaskan lagi ya yang berkaki itu apa. Nah ini aja. Nah lalu saya sesuaikan lagi warna fontnya. Warna fontnya bisa hijau atau lebih muda ya, sesuai dengan warna yang ada di sini, atau lebih tua pas dengan warna. Aman pakai warna putih juga boleh ya. Kalau saya mau gunakan yang hijau aja, saya ganti agak tebal hijaunya. Nah seperti ini ya. Nah ini untuk judul. Lalu saya mau kasih efek. Di sini ada tulisan ada tulisan efek. Efek ini untuk membuat misalnya seperti berbayang. Ini bisa ya diarahin, misalnya offsetnya lebih ke bawah. Ini misalnya saya bayangannya sama kasih putih misalnya. Ini bisa langsung kita ambil, lalu kita sesuaikan lagi tadi offsetnya ya. Ini offsetnya arahnya mau ke kanan, ke kiri, ke bawah, keburamannya, transparansinya. Nah oke, dia sudah seperti ini ya, tulisannya sudah semakin cantik. Nah lalu saya akan ini berkisah tentang apa ya, saya pakai subjudul, saya taruh di bawah sini boleh ya. Nah tulisannya kumpulan cerita Ramadan saat pandemi misalnya. Ini misal aja. Kalau misalnya ada yang non fiksinya fiksinya sama, ya mohon maaf ya, ini hanya kebetulan aja mungkin sama. Oh dia nggak mau jadi satu, sebentar saya atur dulu. Nah bentar. Kita ukurannya ya, sebentar, ukurannya agak terlalu kecil.
Nah, kita ke ukurannya, kita besarkan sedikit ya. Lalu kita letakkan, boleh letakkan di bawah sini. Nah, misalnya seperti itu. Biar pas, kita geser, gunakan geser. Nah, boleh ya seperti ini. Nah, lalu misalnya mau dikasih lagi ini grup apa atau dari antologi apa misalnya ya. Bisa agak naikkan dikit. Kurang pas ya. Misalnya mau dikasih ini kelompok siapa misalnya seperti itu, atau mau dikasih nama judul apa boleh ya, untuk di bawahnya sini atau di atas juga boleh. Dipaskan komposisinya ya. Kalau ini kan sudah penuh di atas. Maaf. Ini kan sudah penuh di atas ya. Jadi untuk penulisan penulisnya, nama penulisnya kita pakai di bawah aja. Nih seperti ini misalnya. Misalnya di sini tulisannya kelompok 16 misalnya. Dikara KMO 44 misalnya atau teman-teman bisa menggunakan nama kelompoknya masing-masing ya, seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya ya, biar bisa dicontoh untuk salah satu penggunaan cover kalau kita bikin sendiri covernya. Itu